Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas perencanaan Humas. Kami akan mempresentasikan materi mengenai Knowing the Publics and Message atau mengetahui publik dan pesan. Kami kelompok 3 beranggotakan Aisyah Rahmati Lahutri, Muryadi Eko Priyanto, Pratiwi Ramadhani, Trani Septri Rahayu Putri, Abdurrahman Zuhdi, Aulia Rahman, Sri Wahyuningsi, dan Winda Vanisha. Materi pertama mengenai Who shall we talk to and what shall we say, atau dengan siapa kita akan berbicara dan apa yang akan kita katakan. Nah, berkomunikasi dengan baik akan sangat membantu kita untuk saling memahami satu sama lain, menghindari kesalahpahaman, dan tentunya akan saling memberikan rasa nyaman. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dapat membantu hubungan yang baik dengan kolega atau rekan kerja, membuka peluang bisnis maupun karir. Hubungan yang baik yang dimiliki saat bekerja dapat berpengaruh pada kinerja karena selama bekerja tentunya akan selalu bertemu dan berhubungan langsung dengan kolega kerja kita. Apabila terjadi salah komunikasi atau miskomunikasi, akan berdampak buruk pada kredibilitas dan produktivitas kerja. Untuk itu, memiliki kemampuan komunikasi yang baik menjadi sebuah hal yang penting. Selanjutnya, materi kedua mengenai What is Public Opinion atau apa itu opini publik. Opini publik sebagaimana yang digambarkan oleh Morrison dalam tulisannya tahun 2018, opini publik itu mengacu pada perasaan bersama dari suatu populasi atas suatu masalah tertentu yang sedang dihadapi. Dalam hal ini, jika dikatakan peran media menjadi sangatlah penting untuk menjadi perantara informasi dan menentukan topik, masalah atau hal penting untuk menjadi perhatian masyarakat. Dengan sendirinya, masyarakat akan terpengaruh dengan situasi atau isu yang dibentuk oleh media, sehingga berbunculan opini-opini melalui jaring sosial. Dengan adanya pendapat individu-individu tersebut, mereka akan mengutarakan terkait dengan situasi yang diberitakan tersebut, dengan sikap mendukung atau menolak atau tidak memihak sama sekali. Selanjutnya adalah karakteristik dari opini publik. Nah, opini publik itu dibuat berdasarkan fakta, bukan kata-kata. Kemudian, yang kedua, opini publik itu merupakan reaksi terhadap masalah tertentu dan bagaimana reaksi itu diungkapkan. Yang ketiga, masalah tersebut disepakati untuk dipecahkan. Kemudian yang keempat, dapat dikombinasikan dengan kepentingan pribadi. Yang kelima, yang menjadi opini publik hanya pendapat dari mayoritas anggota masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu opini publik membuka kemungkinan adanya tanggapan. Yang ketujuh, partisipasi anggota masyarakat sebatas kepentingan mereka, terutama yang terancam. Yang delapan, memungkinkan adanya kontra opini. Selanjutnya kita masuk kepada materi mengenai pembentukan opini publik. Proses terbentuknya opini publik itu melalui beberapa tahapan yang dikutip dari pendapat Cutlip dan Center. Ada 4 tahap. Yang pertama yaitu ada masalah yang perlu dipecahkan sehingga orang mencari alternatif pemecahan. Yang kedua, munculnya beberapa alternatif memungkinkan terjadinya diskusi untuk memilih alternatif. Yang ketiga, dalam diskusi diambil keputusan yang melahirkan kesadaran kelompok. Yang keempat, untuk melaksanakan keputusan disusunlah program yang memerlukan dukungan yang lebih luas. Kemudian materi selanjutnya mengenai using other segmentation technique atau menggunakan teknik segmentasi lainnya. Ada banyak cara untuk mensegmentasikan publik. Yang pertama yaitu menurut geografi, seperti di mana mereka tinggal, bekerja, pergi berlibur. Kemudian yang kedua itu berdasarkan demografi. Demografi ini bisa berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, kelas sosial, kemudian juga oleh psikografis seperti sikap, pendapat, keyakinan. Selanjutnya berdasarkan keanggotaan kelompok, klub, perkumpulan, asosiasi profesional. Kemudian oleh konsumsi media seperti surat kabar, majalah, situs web. Next berdasarkan jenis kekuatan,
terang-terangan, pemuka agama, pemeluk opini, rahasia, pengaruh, keterhubungan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir berdasarkan peran dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini biasanya direktur keuangan, CEO, orang tua, kepala guru, dan lain-lain. Kemudian materi selanjutnya mengenai using other segmentation technique atau menggunakan teknik segmentasi lainnya. Ada banyak cara untuk mensegmentasikan publik. Yang pertama yaitu menurut geografi, seperti di mana mereka tinggal, bekerja, pergi berlibur. Kemudian yang kedua itu berdasarkan demografi. Demografi ini bisa berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, kelas sosial, kemudian juga oleh psikografis seperti sikap, pendapat, keyakinan. Selanjutnya berdasarkan keanggotaan kelompok, klub, perkumpulan, asosiasi profesional. Kemudian oleh konsumsi media seperti surat kabar, majalah, situs web. Next berdasarkan jenis kekuatan, terang-terangan, pemuka agama, pemeluk opini, rahasia, pengaruh, keterhubungan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir berdasarkan peran dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini biasanya direktur keuangan, CEO, orang tua, kepala guru, dan lain-lain. Selanjutnya, so what about the media? Atau jadi bagaimana dengan media? Nah, kampanye media untuk mempromosikan organisasi berkemungkinan menjangkau publik aktif, artinya pihak ini secara aktif mencari informasi tentang organisasi yang mereka minati. Ini termasuk orang yang berpihak dan mendukung kepada organisasi ataupun orang yang berpihak pada organisasi. Nah, oleh karenanya memikirkan konsekuensi dan kemungkinan reaksi dari publik yang merasa dirugikan atas hasil liputan media tentulah sangat penting. Materi selanjutnya mengenai the implication for targeting public. Implikasi dari semua ini cukup jelas. Jangan mencurahkan terlalu banyak waktu untuk publik yang tidak tertarik dengan apa yang sedang dilakukan atau dikatakan, tetapi selalu awasi mereka untuk berjaga-jaga. Nah, ini tentu saja dilakukan jika tujuannya adalah untuk menjangkau publik yang tidak tertarik. Praktisi harus kreatif tentang bagaimana mereka menjangkau mereka yang biasanya akan membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha untuk mencapai tujuan. Akan ada kebutuhan untuk meneliti isu-isu apa yang penting bagi mereka dan untuk dilampirkan pada poin-poin kepentingan tersebut. Publik aktif adalah teman komunikator. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.